Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku? Sehat semua hari ini? Masih kuat kan puasanya? Alhamdulillah. Sekarang kita sudah melewati hampir pertengahan bulan puasa ya, atau sudah melewati pertengahan bulan puasa. Sudah batal berapa? Semoga kalian semua puasanya masih full, masih semangat sampai hari Idul Fitri nanti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berpuasa, kita bisa menikmati indahnya dunia sampai hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang atas perjuangan beliau sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam. Nah, anak-anakku, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat maka dia menegakkan tiangnya agama. Tapi barang siapa meninggalkan sholat maka dia sama dengan merobohkan agama. Nah, di materi sebelumnya kita tahu bahwa Islam itu seperti bangunan, syahadat sebagai pondasi, sholat sebagai tiangnya atau temboknya, kemudian zakat sebagai pintu, ventilasi, dan puasa sebagai penutup atapnya, dan haji sebagai hiasannya. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah bahwa sedemikian pentingnya sholat, jika ibadah-ibadah yang lain Rasulullah mendapatkan perintahnya melalui malaikat Jibril, sedangkan khusus untuk sholat Nabi Muhammad menerimanya langsung dari Allah. Ya betul, jadi perintah sholat itu turun bersamaan atau setelah Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, kemudian ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Di situ kita semua sudah tahu, sudah pernah dengar ceritanya bahwa awalnya dari 50 rakaat, kemudian ketemu Nabi Musa suruh minta korting, kemudian minta diskon lagi, minta diskon terus sampai berulang-ulang, sampai akhirnya saat dalam satu hari itu umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat sebanyak 5 waktu. Nah, di sini pentingnya sholat itu adalah bahwa sholat adalah merupakan ibadah yang pertama kali akan dicek atau diperiksa oleh Allah besok di hari kiamat. Kalau sholatnya bagus maka yang lain akan dianggap bagus. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong atau mungkin nggak pernah sholat sama sekali, maka yang lain akan dicek dengan teliti, dengan seksama, apakah hajinya sudah benar, apakah zakatnya sudah benar, atau sudahkah berbakti pada orang tuanya, sudahkah berzakat dengan benar. Nah, itu akan dicek dengan teliti. Jika sholatnya tidak benar atau banyak yang bolong-bolong atau mungkin nggak pernah sholat. Pertanyaan menariknya kemudian adalah apakah sholat yang selama ini kita laksanakan sudah benar? Mungkin kalau kita bicara sah, sholatnya sah, ya sah. Tapi apakah mungkin sholatnya diterima? Belum tentu. Sholatnya sah, tapi belum tentu diterima. Kenapa? Karena seringkali ketika kita sholat, pikiran kita kemana-mana. Oh iya, ini hari ini filmnya ramai. Ini saya habis ini saya mau ke sini. Saya mau buka pakai ini. Nah, jadi pikiran kita nggak fokus. Tubuh kita sedang melaksanakan sholat, tapi pikiran kita malah kemana-mana. Tubuh kita di masjid, tapi pikiran kita mungkin di pasar, di lapangan, di jalan, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang membuat kemungkinan mungkin membuat ibadah sholat kita belum tentu diterima. Lalu bagaimana? Untuk khusyuk emang susah. Sampai kita bisa terfokus pada sholat hingga kita melupakan sebagaimana yang dipraktekkan oleh Sayyidina Ali, mungkin susah. Tapi satu tips dari Pak Guru, minimal ketika kita membaca suratul Fatihah di
Bagian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita fokuskan bahwa kita sedang menghadap Allah. Atau ketika di duduk akhir-akhir di asyhadu an la ilaha illallah, kita fokuskan pikiran kita kepada Allah. Jadi seakan-akan kita sedang menghadap pada Allah. Masa iya ketika kita menghadap Allah kita memikirkan yang lain? Masa iya ketika kita menghadap sama Allah, kita mau ketemu sama Allah, kita mau sowan sama Allah, masa iya sih pikiran kita kemana-mana? Sedangkan Allah Maha tahu. Sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam isi hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi tidak pantas bagi kita sebagai seorang muslim ketika sholat memikirkan hal yang lain selain Allah. Pak Guru nggak menghakimi, tidak. Pak Guru hanya saling mengingatkan. Pak Guru pun masih sama seperti kita semua, sama seperti kamu semua. Kadang sholatnya belum khusyuk, tapi marilah kita bersama-sama melatih diri kita, mumpung lagi bulan puasa, supaya sholat kita lebih baik, supaya sholat kita harapannya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga agama kita semakin kuat, akhlak kita semakin baik. Yang terakhir, bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah kita dari berbuat jahat dan keji. Demikian dari Pak Guru. Selamat sore. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.